Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nabila Zaratunisa dengan nomor induk mahasiswa 201200148. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang strategi pembelajaran kooperatif. Oke, langsung saja. Pembelajaran kooperatif atau cooperative learning secara etimologi mempunyai arti belajar bersama antara dua orang atau lebih, sedangkan cooperative learning dalam artian yang lebih luas memiliki definisi yang antara lain adalah belajar bersama yang melibatkan antara 4-5 orang yang bekerja sama menuju kelompok kerja di mana setiap anggota bertanggung jawab secara individu sebagai bagian dari hasil yang tak akan bisa dicapai tanpa adanya kerja kelompok. Dengan kata, anggota kelompok saling tergantung secara positif. Oleh karena itu, maka para guru memiliki tanggung jawab dalam membantu siswa untuk memperoleh kemampuan berpartisipasi dan bekerja sama secara efektif dan di dalam setting sosial dan masyarakat. Tanggung jawab tersebut akan dapat terlaksana secara efektif apabila para guru, khususnya guru yang memegang materi IPS, dapat menerapkan ke proses pembelajaran melalui pendekatan pembelajaran kooperatif atau cooperative learning. Selanjutnya, karakteristik strategi pembelajaran kooperatif. Yang pertama, pembelajaran secara tim. Pembelajaran ini dilakukan secara tim. Dengan tim inilah secara bersama-sama mencapai tujuan yang telah ditentukan. Oleh karenanya, tim harus mampu membuat setiap peserta didik dalam tim belajar. Sesama anggota tim saling membantu untuk mencapai tujuan pembelajaran, atau dengan kata lain, keberhasilan pembelajaran bukan ditentukan oleh individu, akan tetapi oleh tim. Yang kedua, pembelajaran dengan manajemen kooperatif. Pembelajaran ini mencakup empat pilar yang menjadi fungsi manajemen. Yang pertama, fungsi perencanaan, fungsi organisasi, fungsi pelaksanaan, dan fungsi kontrol. Yang ketiga, kemauan untuk bekerja sama. Kerjasama dalam kelompok tidak akan efektif manakala setiap anggota tidak memiliki kemauan untuk bekerja sama atau secara terpaksa. Dan yang terakhir, keterampilan bekerja sama. Kemampuan dan keterampilan bekerja sama dalam kelompok sangat dibutuhkan agar setiap anggota kelompok dapat menyumbangkan ide, mengemukakan pendapat, dan dapat memberikan kontribusi kepada keberhasilan kelompok. Adapun prinsip-prinsip pembelajaran kooperatif menurut Wina Sanjaya adalah sebagai berikut. Yang pertama, prinsip ketergantungan positif. Yang kedua, tanggung jawab perseorangan. Dan yang ketiga, interaksi tatap muka. Dan yang terakhir, partisipasi dan komunikasi. Selanjutnya juga terdapat beberapa prosedur strategi pembelajaran kooperatif. Menurut Peter dan Lorna, yang pertama menetapkan tujuan pembelajaran, aktivitas dan penghargaan. Selanjutnya komposisi dan kelompok. Dan yang ketiga, kerjasama yang efektif. Langkah selanjutnya, perilaku yang dapat diterima dan tidak diterima. Langkah kelima, periode percobaan dan umpan balik. Selanjutnya, bantuan dari guru kepada siswa. Dan yang terakhir, melakukan evaluasi. Adapun 10 langkah dalam pembelajaran kooperatif. Yang pertama, penyusunan secara jelas tentang tujuan belajar siswa. Yang kedua, penerimaan siswa tentang tujuan hasil pembelajaran. Adapun yang ketiga, positif interdependensi. Yang keempat, interaksi promotif tatap muka. Yang kelima, tanggung jawab individual. Dan yang keenam, pengakuan umum dan hadiah-hadiah bagi keberhasilan akademik. Keberhasilan akademik kelompok. Dan yang ketujuh, kelompok yang heterogen. Kedelapan, keterampilan sosial. Dan yang kesembilan, refleksi kelompok terhadap proses kerja kelompok. Adapun yang terakhir, cukup waktu untuk belajar. Sekian dari saya. Apabila terdapat salah kata maupun perbuatan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiran, billahi taufik wal hidayah, wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.